Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di studio kami. Insya Allah narasumber yang akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yusuf Halid SKOMI MSOS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, tampak cerah ini Ustadz. Ya, sehat-sehat Ustadz. Amin, amin, alhamdulillah. Baik, sehat. terima kasih telah hadir di studio kami. Ya. Beliau merupakan Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia atau HITMI Kota Palu, dan juga merupakan Wakasek Humas SMA Lab School Untat. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Lasadindi, Kelurahan Bluri, Kota Palu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berdoa. Berdoa merupakan salah satu upaya untuk meminta apa yang kita inginkan dan mengharapkan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan alat yang paling ampuh untuk meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang manusia selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Aisyah. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yusuf Halid SKOMI MSOS untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli siddiq wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada, harapan kami di studio, Anda semua yang menyaksikan program acara ini senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah. Puja dan puji marilah senantiasa kita persembahkan kepadanya, karena hanya dialah yang patut untuk dipuji. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada kekasih tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Serta para keluarga dan sahabatnya. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pemaparan materi kita pada sore yang penuh berkah ini, saya mohon izin kepada para pengurus besar Al-Herat yang ada di Sulawesi Tengah dan di seluruh penjuru Indonesia, kepada seluruh keluarga besar dari UIN Dato Karama Palu, UIN Alauddin Makassar, Unismu, Universitas Tadulako, dan Himpunan Dai Muda
Indonesia, Sulawesi Tengah dan kota, semua pemirsa, hadirin wal hadirat, alim ulama semua cerdik pandai, mohon atensinya, support dan doanya untuk kemajuan dan kemudahan program ini. Amin amin ya Allah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berdoa dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan janjinya. Di dalam Al-Quran, ketika kita melihat ayat yang sering dibaca imam kita pada surah Al-Imran ayat 190 sampai 94, di situ hampir semua doa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi di sini adalah orang-orang yang ulul albab, adalah orang-orang yang menggunakan akalnya, menggunakan perasaannya, menggunakan segala potensi dirinya untuk betul-betul menjadi hamba Allah, baik dia pada saat berdiri, duduk, berbaring, semua hanya Allah di dalam hatinya. Oleh karena itu hubungan kita dengan Allah tidak akan pernah putus. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, ketika Nabi ditanya tentang bagaimana itu ihsan, anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Jadi hubungan kita dengan Allah itu sebenarnya tidak bisa putus, dan tidak bisa kita merasa bahwa doa yang kita lantunkan itu sudah cukup. Kemarin saja kita sudah berdoa, lagi-lagi ini sampai hari ini belum dikabulkan. Itu tidak boleh kepada seorang yang mengaku dirinya ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ya insya Allah kita semua ini yang betul-betul menggunakan potensi diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seluruh pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah, maka untuk menjadi ulul albab, untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, maka jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah kita ini dibuat atau ada masalah yang kita hadapi, itu tidak bisa kita selesaikan sendiri tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain itu tidak pernah putus dari doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini sebagai orang awam, orang yang ibadahnya kita juga Masya Allah mungkin masih di bawah standar. Oleh karena itu dengan segala ketawaduan yang kita miliki, jangan sekali-kali. Contoh ketika Nabi Musa alaihissalam itu terusir dari Mesir, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini terusir, aku ini lagi kebingungan, aku ini tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya pasangan, lagi kebingungan. Aku butuh kebaikan dari Engkau. Saya butuh kebaikan dari Engkau, wahai Allah. Jadi kalau para nabi saja itu berdoa, Nabi Nuh berdoa, Nabi Adam berdoa, para nabi semua berdoa, apa kita yang di belakang-belakang ini enggan? Banyak sekali sekarang fenomena terjadi kalau kita lihat betapa orang menyepelekan doa. Iya, Masya Allah Ustaz. Iya. Misalnya Pak Imam sudah selesai tahiyat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang main-main kuku, ada yang pegang HP. Padahal imam sudah mengajak kita untuk berzikir. Kita awali zikir kita awali doa kita dengan zikir, kemudian kita meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat dan harapan kita semua. Tentu ud'uuni astajib lakum. Aku akan kabulkan kalau kalian minta-minta. Berdoa kepada Allah ya Ustaz ya. Jangan bilang kalau kita berdoa itu tidak dikabulkan, mana mungkin saya ini pendosa, saya ini tidak. Mungkin Ustaz Allah ada kalimat itu jangan-jangan jangan kekhawatiran, keraguan-raguan kita atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dikatakan itu jangan kalian berputus asa dari rahmatku, ya. Jadi Allah sudah menetapkan, memanggil kita dengan panggilan ya ibadi, ya alladzina, ya orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas itu dilarang untuk berputus asa. La taqnatu min rahmatillah.
Dilarang kita berputus asa dari. Bagaimana caranya? Yaitu kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dirahmati. Di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Azza wa Jal, di kitab Bukhari, di kitab Muslim nomor 2577 itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan dirinya sebagai zat yang tidak menzolimi dirinya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Aku mengharamkan diriku dari kezoliman dan aku haramkan kezoliman itu bagi diri kalian di antara kalian, fala tazalamu, maka jangan kalian saling menzolimi. Oleh karena itu kita sama dengan menzolimi diri sendiri ketika enggan berdoa. Kemudian Allah lagi memanggil kita, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dolun, setiap kalian itu tersesat, illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku berikan petunjuk, fastahduni, maka mintalah petunjuk hanya kepadaku, ahdikum, aku akan berikan kalian petunjuk. Jadi kalau misalnya Allah sudah menyatakan problematika kita, kemudian misalnya kita ini seperti orang yang buta, seperti orang yang kehilangan arah, seperti orang tersesat, maka Allah sudah menyatakan diri, silahkan kalian meminta petunjuk, ahdikum, aku akan berikan kalian petunjuk. Masya Allah. Kemudian di dalam hadis selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam hadis qudsi tersebut, ya ibadi kullukum ja'iun, setiap kalian itu kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku berikan makanan, fastat'imuni, maka mintalah makan hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis selanjutnya dikatakan lagi, ya ibadi kullukum arin, setiap kalian itu tidak berpakaian. Sebenarnya kita ini sudah disindir Allah Subhanahu wa taala, kita telanjang, kita tidak punya apa-apa. Jadi Ustaz, jangan ada kesombongan dalam diri kita. Jangan Ustaz, ada kesombongan. Karena apa? Semua itu Allah tahu kekurangan-kekurangan kita, maka Allah menginginkan kita itu semua meminta hanya kepadanya. Ya, kata di dalam hadis qudsi itu pun, ya ibadi, ya innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian semua itu melakukan dosa siang malam. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku ini Tuhanmu yang mengampuni dosa-dosa kalian jami'an, semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun dengan doa, minta ampun. Kita banyak sekali orang kalau diajak ke majelisnya Habib, para habaib, ayo ke majelis, aduh mah belum leh, banyak sekali alasan. Tapi kalau ayo ada anu sana acara joget-joget, ya bukan juga dilarang, artinya masa kalau joget-joget kita pergi, kalau yang untuk akhirat yang abadi kita abaikan. Nah ini tidak betul juga. Saya rasa kalau joget-joget saja kita pergi, tentu kalau ajakan kepada kebaikan tentu harus kita lebih dahulukan. Ya, oleh karena itu di situ dikatakan bahwa kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampun. Maka jangan sekali-kali kita putus dari doa. Ya, itu saja doa. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz tadi menyampaikan bahwa orang-orang yang menggunakan akal untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Ustadz menjelaskan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita semua. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini.
di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berdoa bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yusuf Halid SKOMI MSOS. Ya, baik, sebelum ke penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Lasadindi, Kelurahan Bluri, Kota Palu. Ya, baik, sebelum ke ibu-ibu. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Om Palu? Iya, Ya, ini silakan. Om Palu. Om Palu, silakan, sahabat saya Om Palu, silakan. Begini Pak, kebetulan kalau kita berdoa ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang selalu berdoa. Jadi saya mengambil satu contoh ini Pak. Kita ini misalnya masuk anggota legislatif, misalnya masuk DPR. Doa kita itu memang tidak putus. Tetapi hari ini pada saat pencalekan itu kita tidak jadi, tapi doa kita mah di mana-mana kita berdoa. Nah, tetapi kalau saya berdoa ini Pak, kalau kita mau caleg tanpa dibarengi dengan doa kita sia-sia Pak. Karena tidak jadi. Yang jadi katanya sekarang ini, terus terang saya ini Pak Ustadz ketawa, ini Ustadz ini teman kariku ini. Jadi ini Om Palu saya kira. Jadi orang Pak masuk DPR kasihan Pak. Biar doanya aduh nauzubillah min zalik, tinggal Tuhan lah yang tahu. Banyak misalnya Ustadz dia andalkan doanya tetapi tidak jadi Pak. Malah ada Ustadz mati karena tidak dibarengi dengan doa. Dia dibarengi dengan doi. Sekarang bagaimana ke doa kita itu, sedangkan kita mencari hanya mengandalkan doa tapi tidak mengandalkan doi. Jadi barangkali saya mohon penjelasan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu, ini sahabat saya. Ya, halo, Assalamualaikum. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Lasadindi. Silakan Bu. Silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Lasadindi, Kelurahan Buluri. Ya, namanya Bu? Nama saya Ibu Herlina. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya berdoa semoga cepat dikabulkan? Itu saja Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Herlina. Ya, satu lagi. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Lasadindi, saya persilakan. Silakan. Silakan berdiri, sebutkan nama Ibu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ratmianti dari Majelis Taklim Lasadindi Buluri. Pertanyaan saya, jika kriteria apa yang harus kita lakukan agar Allah mengabulkan mengabulkan doa-doa kita cepat atau lambatnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini saja. Begitu ya. saja. Baik, terima kasih Ibu Rahmiati ya, terima kasih. Baik Ustadz, kita jawab dulu barangkali dari Om Palu sebelum kita ke ibu-ibu. Iya, ini luar biasa pertanyaan Om Palu. Saya doakan ini orang-orang kayak Om Palu ini tentang berdoa Ustadz. Umur semua sukses. Silakan tafadhol Ustadz. Baik, kepada Om Palu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak menyia-nyiakan doa kita. Iya, Masya Allah. Ya, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa kita ini berdoa, meminta atau menyuruh. Jadi kalau misalnya kita itu berdoa, kemudian tidak memperhatikan adab-adab dalam berdoa, itu sebenarnya sama dengan menyuruh Allah. Tetapi kalau yang dikatakan tadi Om Palu bahwa sudah kita lakukan amar ma'ruf, kita lakukan amal-amal soleh, kemudian pas kita bacalek tidak lolos, tidak tembus, maka insya Allah nanti Allah gantikan. Karena begini, doa itu kan 3 konsekuensinya. Allah kabulkan saat itu, Allah
kabulkan nanti atau Allah ganti. Jadi kalau kita berdoa itu boleh jadi memang Allah kabulkan Hari itu juga hari mungkin itu juga dikabulkan, saat Ustaz, ya? itu Masya juga Allah. langsung bisa ya. Allah tidak bisa dibatasi kekuasaannya, hak prerogatifnya Allah. Tetapi kalau misalnya Allah tunda, insya Allah pasti Allah pilihkan yang lebih baik daripada yang kita minta. Kemudian kalaupun Allah ganti atau Allah tunda, tentu pertimbangannya Allah lebih tahu daripada apa yang kita minta. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka sudah tentu dia mendapat keberuntungan yang besar. Dan tidaklah yang mendapatkan keberuntungan besar itu kecuali orang-orang yang menggunakan potensi dirinya dengan baik sebagai hamba. Kemudian di dalam Al-Quran juga likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak bersedih hati atas apa yang luput dari kita. Jadi kalau misalnya kita minta jadi anggota DPR, cuma misalnya jadi kepala rumah tangga, ya insya Allah nanti berbuat baik di akhirat, tentu Allah gantikan itu pegawai DPR di dunia, di DPR akhirat lebih bagus Masya lagi Allah, ya. Kan kalau surga itu dalam hadis-hadis yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala biqalbi bashar. Jadi tidak pernah terbetik dalam hati. Jadi kalaupun ada yang luput dari sini, kita positive thinking bahwa insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Terus saja berdoa ya. Terus berdoa, terus melakukan amal kebaikan. Allah lebih tahu apa yang harus Allah perbuat. Beda dengan kita. Kita maunya minta ini, harus ini, oh enggak bisa seperti itu. Allah yang lebih tahu. Ya, makanya kalau para habaib itu, para wali-wali Allah itu kalau berdoa lebih banyak puji-pujiannya daripada permintaannya. Paling mereka minta, ya Allah berikanlah kami apa yang Engkau ridai. Itu saja, sudah habis. Tapi pujiannya panjang sekali. Panjang sekali, zikirnya panjang sekali, tapi doanya pendek-pendek. Nah, itu beda dengan kita. Doanya banyak, zikirnya yang pendek, puji-pujiannya iya, pendek. Ustaz, ya. Seperti itu. Jadi positif tinggi saja. Allah bisa kabulkan saat itu, Allah tunda, kemudian Allah ganti. Seperti itu. Iya, Positif. baik Ustadz, ini masih tentang Om Palu, ini berkaitan dengan mindset doa dan doi ini Ustadz. Seperti apa untuk mengganti mindset pemikiran orang bahwa harus perlu doa, jangan hanya berkaitan dengan uang saja. Seperti apa Ustadz? Untuk mengganti mindset orang agar berdoa kepada Allah. Tafadhol, jadi memang kita harus mendahulukan akhlak, karena mungkin sebelum-belumnya itu demokrasi kita sudah dirusak dengan sistem uang, satu suara berapa ribu itu. Jadi sehingga ketika orang jujur berikutnya di tahun-tahun selanjutnya itu mau mencalonkan, sudah tidak dipercaya karena bilang, sama saja itu, begini juga nanti itu. Akhirnya yang kayak macam Om Palu yang jujur, yang baik itu ya sudah sayonara. Iya. Ya, jadi tidak ada sudah. Tapi kalau Padahal misalnya Om dia Palu terus kan ya. Saya sering ketemu, saya sahabat baik dengan beliau. Saya terus berbuat kebaikan, saya rasa itu akan membuat trust orang akan kembali kepada dia. Jangan berputus asa dari berbuat baik. Jangan Nabi saja itu, bayangkan Nabi Muhammad ini manusia sebaik-baik manusia. Masya Allah. Kan? Tapi masih ada yang benci, masih diusir, masih lempar batu, banyak sekali digosipkan, luar biasa. Pada seorang nabi. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan itu jangan kita minta balasan dari manusia, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya. Baik, kemudian Ustadz dari Ibu Herlina tentang Ustadz bagaimana cara berdoa semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tips-tipsnya Ustadz. Tafadhol. Iya, baik. Yang pertama perlu kita perhatikan dalam berdoa itu adalah paling tidak kan ada adab-adab bunda ya, ada adab-adab kita dalam berdoa, di antaranya berwudu ya, kemudian sholat sunat. Kalaupun kita misalnya juga dengan sholat fardu itu lebih bagus lagi. Kalau saja di sholat tahajud itu bagus, tentu juga di sholat fardu juga bagus. Maka dari itu perhatikan waktu-waktu saat kita berdoa yang makbul di hari Jumat ya, di sepertiga malam terakhir ya, itu semua. Kemudian jangan lepas dari wudu. Kemudian siapa lagi yang
pada saat kita berdoa itu perlu kita perhatikan objek-objek lain, misalnya orang tua, minta doanya orang tua. Ini banyak sekali sekarang orang menyepelekan tangan. Itu orang tua kalau mengangkat tangan itu Masya Allah. luar biasa keramatnya itu. Cuma orang sekarang ini kan hilang karamah karena dia sendiri yang kasih hilang. Padahal kalau dia gunakan itu, wali yang ada di rumahnya, ya insya Allah makbul doa orang tua itu. Maka ibu-ibu kalau tidak ada orang tua, ibu-ibu jadi orang tua, ya tentu ibu-ibu yang karena menanggung kehidupan anak, maka ibu-ibu lah yang berdoa dengan baik. Pertama ya tadi wudu, kemudian dibarengi dengan sholat sunat, kemudian atau sholat fardu. Kemudian perhatikan tempat di mana kita berdoa, di masjid, ya, di majelis para. Makanya kita kalau ketemu habaib itu jangan cuma Habib selfie dulu, jangan. Minta doanya, Habib doakan saya. Ada anak, Habib doakan saya punya anak, kasihan. Habib sapu-sapukan. Ini kita cuma sudah pulang sudah, ada suku sudah pulang sudah. Seperti itu. Kemudian kita perhatikan juga apa yang kita minta. Apakah kita minta itu bukan Allah tidak tahu, tapi maksudnya begini, kita juga kalau kita sudah berdoa insya Allah Allah kabulkan. Kalau tidak Allah ganti. Cuma perlu kita perhatikan di sini, yang kita minta itu betul-betul kita butuhkan atau tidak. Karena yang Allah berikan itu yang kita butuhkan, bukan yang kita minta, belum tentu yang kita minta. Misalnya kira-kira kalau bunda, kalau misalnya ada anak minta pisau, anaknya bunda masih umur 3 tahun, mama minta cutter. Luar biasa bunda bilang, belum bisa ini anak pegang cutter, pasti diganti, kasih es saja. Nanti kalau dia sebesar, biar dia tidak minta dikasih juga ini pisau, ini alat-alat dapur, ini kau pakai nanti. Nah itu jadi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita perlukan. Oleh karena itu perhatikan waktunya, kemudian gunakan nama-nama Allah ya. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi dan bersolawat juga dengan keluarganya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya seperti itu Bunda. Insyaallah doa kita semua dikabulkan. Jangan lupa puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih banyak. Ya. Iya, baik Ustadz, ini mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan Ibu Herlina dari Ibu Rahmiati ya. Ini kriteria apa ini Ustadz supaya bisa mungkin orang istilahnya cepat doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa juga yang menyebabkan itu doa itu mungkin lambat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Doa itu sejatinya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ketika kita berdoa mengangkat tangan, Allah itu malu kalau sebelum turun, bayangkan cepatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sebelum turun Allah sudah kabulkan, dan Allah tidak mau tangan kita itu turun dalam keadaan kosong. Dan Allah sudah menyatakan dirinya, minta kepada aku, minta kepada dia. Justru Allah marah kalau kita tidak minta kepada Allah. Kita minta kepada pohon, kita minta kepada yang lain-lain, yang macam-macam itu. Apa itu semua? Jadi justru Allah beda dengan manusia. Manusia kalau manusia dimintaki terus, apalagi dijojo, di WA terus. Mana sudah, di mana sudah ini. Pokoknya kalau sudah dijojo stres orang. Tapi kalau Allah dijojo justru masih Allah makin suka. Hanya saja perlu kita perhatikan seperti yang saya katakan di awal tadi, adab-adab kita dalam berdoa. Contoh, misalnya kita sudah berbuat apa, tentu kita punya rasa malu ya, al-haya, kita malu. Kalau misalnya kita seorang pelaku maksiat mintanya macam-macam, bukan itu, tapi yang kita inginkan adalah Allah beri kita petunjuk. Kalau kita misalnya baru sadar, ya Allah kasih mobil supaya saya rajin ke masjid, ya mungkin Allah bukan tidak kabulkan, Allah kabulkan, tapi mungkin dikasih dulu kesehatan, supaya apa? Supaya bisa kerja, supaya bisa ke masjid, supaya bisa bekerja dengan baik. Kemudian Allah kasih bagus akhlak kita, kemudian kita punya relasi yang baik, sehingga rezeki itu datang. Kan rezeki itu juga menyangkut dengan hubungan sosial. Jadi ketika sudah punya relasi yang baik kita, datang informasi, bekerja sama dengan baik, bermitra dengan orang baik muslim maupun non muslim, dia mampu bekerja dengan baik, rezekinya datang, maka jalan-jalan tadi doa itu Allah berikan. Ini caramu, ini kamu dapat gaji, beli sudah mobil. Begitu. Sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak bilang, ya Allah kasihkan saya istri, kasihkan saya rumah. Tidak.
tapi Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku membutuhkan kebaikan dari Engkau. Aku kesulitan, aku tidak punya apa-apa, aku butuh kebaikan dari Engkau. Maka Allah berikan. Pada saat itu dia terusir, pada saat itu tidak punya apa-apa, Allah berikan di depannya ada batu yang jatuh menutup sumur. Nabi Musa karena perkasa dia dorong. Setelah dia dorong, rupanya yang dia bantu itu kemudian dia diizinkan untuk menimba air. Kebetulan dia lihat perempuan yang dia kasih duluan. Ladies first. Ya, setelah itu karena dia memuliakan perempuan, kemudian perempuan itu terpesona dengan kebaikannya. Kemudian dia laporkan kepada papanya, ayah, ada seorang laki-laki di sana bagus sekali seperti yang Bapak cari-cari selama ini. Oh, panggil dia. Setelah dipanggil, dinikahkan, jadi semuanya dapat dia. Satu kali berdoa, serambang semua kesulitan-kesulitannya. Nah, itu juga berlaku kepada insya Allah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa cara kiat-kiatnya, yaitu hindari terlalu banyak berbuat dosa. Supaya apa? Salah satu penghalang doa-doa kita dikabulkan cepat itu karena juga terlalu banyak dosa kita. Makanya yang kita butuhkan sebenarnya itu Allah ampuni dulu dosa-dosa kita, Allah perbaiki dulu. Itu kan di dalam hadis itu kan dikatakan inna rizqa yatlubukal maut. Ya, rezeki mencari, maut juga mencari. Maut mencari, rezeki juga mencari. Jadi apapun yang sudah kita dapat, ya apapun yang sudah Allah tetapkan itu akan mencari kita sampai selesai baru kita meninggal. Nah, oleh karena itu persiapan-persiapan yang kita lakukan tidak lain adalah memperbanyak ibadah. Kalaupun kita minta rumah, minta jabatan, minta apa semua tidak dikasih, tentu ada hikmahnya dan pasti insya Allah nanti Allah ganti di tempat lain, Ustaz, ya? Di surga tentunya. Dan itu kita sudah kekal abadi. Kalau dikasih kita sekarang mobil, minta mobil, boleh jadi sudah dapat mobil, sudah lupa pergi sholat, sudah lupa tolong orang, sudah lupa pergi kerja, lupa silaturahim, Ustaz, lupa silaturahim, lupa amal-amal yang baik, ya, sudah sombong kepada manusia, sudah sombong kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi makanya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bahkan yang kita perlukan sekalipun, ya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, hindari berbuat dosa, insya Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, baik, terputus. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah. Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Lasadindi, Kelurahan Bluri, Kota Palu. Silakan. Sebutkan nama Bu untuk bertanya. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurmiati dari Majelis Taklim Lasadindi, Kelurahan Buluri. Pak Ustadz, mungkin agak melenceng sedikit ya. Saya cuma ingin menanyakan perbedaan takdir sama garis tangan itu bagaimana ya Pak Ustadz? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nurmiati. Ya, silakan Ibu dari Majelis Taklim Lasadindi, satu lagi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ruga dari Majelis Taklim Lasadindi, Kelurahan Buluri. Saya pertanyakan Ustadz, apakah boleh berselawat saja dengan baca Al-Fatihah, berdoa boleh itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Ruga ya. Terima kasih. Ya, baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berdoa.
Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon kita jawab dulu Ustadz. Iya. Pertanyaan dari Ibu Nurmiati ini Ustadz, mungkin agak melenceng sedikit kata Ibu Nurmiati tentang perbedaan takdir dan garis tangan. Seperti apa Ustadz? Mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran. Tafadhol Ustadz. Ya, jadi sejatinya itu takdir kan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaksanakan oleh kita sebagai manusia. Apakah kita berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala atau kita berusaha melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir juga kan ada dua, ada yang mubram, ada yang muallak, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Jadi takdir itu ada yang bisa dirubah, seperti ya kita punya nasib itu masih bisa dirubah. Kalau kita berdoa Allah kabulkan, tidak mutlak kita misalnya punya rezeki seperti yang ada sekarang, bisa Allah, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau misalnya kita bilang yang tidak bisa dirubah itu seperti matahari terbit dari timur, ya, kematian itu mungkin sudah ketetapan itu, Allah, ya. Masya Allah. Jadi kematian itu merupakan takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang bisa dirubah, memang kematian adalah sesuatu yang pasti bagi kita, tidak bisa dirubah, semua kita akan mati. Tapi yang bisa dirubah adalah cara kita mati. Ya, jadi Bunda misalnya ada keinginan-keinginan untuk merubah takdir, ya banyak-banyak berdoa, karena yang salah satu upaya untuk merubah takdir adalah ikhtiar dan doa. Jadi antara dengan garis tangan itu, ya saya juga minta maaf mungkin masih terbatas pengetahuan saya tentang mungkin yang mistis-mistis dibaca di garis-garis begini itu, saya minta maaf, mungkin nanti ditanya saja yang lebih pakar itu. Ya, ada garis tangan apa, oh kau ini jodohmu begini, kau mati, saya belum saya. Jadi garis tangan ya mungkin garis tangan ya kita punya kekuatan bekerja gitu. Jadi kita positive thinking saja bahwa apa-apa kalau kita lakukan dengan baik maka insya Allah membuahkan hasil juga yang baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya apa yang baik kita lakukan, baik juga yang akan kita dapatkan. Kayak istilahnya siapa itu, belo rapovia, belo rakava. Nah, itu aku bunda tahu pada filosofi itu. Jadi saya rasakan tidak ini ya, Allah tidak menyanyiakan perbuatan baik kita, pasti baik juga. Adapun kurang-kurangnya itu pasti akan Allah tambahkan, Allah cukupkan ya. Ya, itu. Ya, baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan, ya kembali kami membuka line telepon di 0451 452. Ya, mungkin terputus tadi Ustadz. Kita lanjut Ustadz. Ya, lanjut. Dari Ibu Ruga ini tentang Ustadz ini, apakah boleh hanya bersolawat saja atau membaca Al-Fatihah saja Ustadz untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Jadi berdoa itu harus didahului dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibarengi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian sebutkan apa yang kita minta, setelah itu baru kita yakin apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda zonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau saya positive thinking, bunda-bunda ini insya Allah nanti 5 tahun akan datang ada naik haji di antara ibu-ibu. Amin, insya Allah kan. Jadi saya positive thinking kepada mereka bahwa prasangka saya baik kepada ibu-ibu. Maka insya Allah dari niat itu insya Allah Allah kabulkan mereka semua naik haji semua. Jadi mengenai dengan berdoa tanpa didahului puji-pujian bukan tidak bisa. Kalau memang kita tidak cuma langsung sholawat kemudian kita langsung minta doa, tapi kalau kita tutup dengan Al-Fatihah ya baik juga. Cuma alangkah lebih bagusnya kalau kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik falakal hamdu hatta, dan seterusnya. Itu kan banyak puji-pujian di atas. Atau minimal kata alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya itu, kemudian minta saja apa Bunda mau inginkan ya. Kemudian tutupi lagi dengan suratul Fatihah, karena Al-Fatihah juga sudah diajarkan kita sebenarnya di Al-Fatihah itu cara berdoa, yaitu memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ya.
Ya, itu puji-pujian seperti itu kemudian nanti kita ada di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang dimaksudkan di sini dengan tunjuki kami jalan yang lurus ya tentunya jalannya para minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya. Yang kita dilarang kita mengikuti jalannya ya orang-orang kafir, orang munafik, orang zolim, ya seperti itu. Maka dari itu di Al-Fatihah itu sudah diajarkan kepada kita bahwa memulai doa itu baik harus dengan pujian, kemudian bersolawatlah kita kepada Nabi SAW. Boleh kalau misalnya kita mau bertawasul, tidak apa-apa. Ya memang ada yang mempermasalahkan itu tawasul, tapi kalau kita yakin bahwa dengan tawasul itu baik, maka tawasul saja. Nyaman-nyamannya kita dan guru kita sudah mengajarkan bahwa ada dalil tentang tawasul, bertawasullah pada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kepada siapa, demi karamah yang dititipkan kepada beliau, kepada bahkan kan di dalam kisah itu tentang Nabi Adam diterima taubatnya ketika dia bertawasul dengan keagungan, kemuliaan, cahaya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seperti itu. Kemudian dalam kisah yang masyhur juga ada 3 pemuda yang terkurung di batu ya, di goa tertutup, kemudian mereka bertawasul atas amalan-amalan soleh yang dulu pernah mereka lakukan. Ada yang bertawasul pernah diajak berbuat maksiat, dia hindari. Ada yang bertawasul dia baik kepada pekerjanya. Ada yang bertawasul dia pernah berbakti kepada orang tuanya dengan memberikan susu. Maka itu semua menjadikan mereka terbebas dari kurungan batu yang menimpa gua itu. Jadi bertawasul pun baik dan insya Allah itu juga menjadikan doa kita lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti itu. Ya, baik Ustadz, kemudian mungkin saya bertanya sedikit Ustadz. Iya. Ada beberapa pengalaman orang-orang bertanya, Ustadz, saya ini sudah sholat, sudah zikir, sudah sholawatan, baca Al-Quran ya. Kemudian setiap kitab saya baca, tetapi ketika saya berdoa malah tetangga saya yang semakin kaya ini. Jadi seperti apa nih? Padahal tetangga saya itu tidak sholat, tidak zikir, tetapi mobilnya bertambah ini Ustaz. Jadi seperti apa ini Ustaz gambarannya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Jadi itulah kemudian kalau kita selalu membanding-bandingkan itu artinya sebenarnya kita mengecilkan Allah, itu bukan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Allah itu sudah besar ya. Kan di dalam hadis qudsi itu ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ya kamu berdiri fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu ya kullu wahidin mas'alatahu mana kasadzalika mimma indi illa kama yang kusul mahitu idza udkhilal bahar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, wahai hambaku, sekiranya semua makhluk dari yang paling pertama sampai yang terakhir dari golongan jin dan manusia ya kamu berdiri fi sa'idin wahidin di dalam satu tempat yang terbuka yang banyak bisa menampung mereka semua, maka fasaluni aku akan kabulkan semuanya. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala, illa kama yang kusul mahitu idza udkhilal bahar, kecuali ibarat seperti jarum yang dicelup di lautan kemudian diangkat. Jadi kekayaan Allah tidak akan berkurang, tetap saja kita meminta, walaupun ada ulama yang mengatakan itu adalah istidraj bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang zalim supaya mereka itu berhenti dari kezalimannya. Seperti itu. Ya, baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi karena mengingat durasi waktu mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang berbahagia ini sebagai closing statement, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berbuat baik, kita beramal soleh, kemudian kita menjaga silaturahim, itu merupakan sarana-sarana doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi doa kita selama ini tidak dikabulkan, Allah
Mungkin kita merasa, perasaan saya ini sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kayak tetanggaku terus yang dapat. Boleh jadi mungkin kezoliman yang pernah kita lakukan, seperti mengambil barang orang, seperti mungkin ada orang berutang kepada kita, berutang dengan orang, orang tidak bayar-bayar. Jadi Allah kabulkan doa kita itu, tapi Allah berikan kepada orang lain untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Sehingga tak kala kita sabar, maka disitulah Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Jadi sebenarnya kita sendiri harus introspeksi diri, bahwa bukan Allah itu tidak dengar, bukan Allah tidak lihat, tapi kitalah yang kadang tidak menyadari, melihat atau mendengar, merasakan kezoliman kita sendiri. Oleh karena itu, salah satu upaya-upaya yaitu tidak berhenti kita belajar, ya, dekat dengan para alim ulama, dekat dengan para habaib, orang-orang soleh di sekitar-sekitar kita. Jangan selalu kita minta yang ini, tetapi minta didoakan kepada mereka, karena belum tentu juga, kalau misalnya kita punya doa kita rasa saya ini tidak pantas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta didoakan oleh orang lain. Seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni, bayangkan orang seperti Umar bin Khattab disuruh minta doa kepada pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Jadi tidak apa-apa kita meminta doa dari orang lain, misalnya saya kepada ibu-ibu, karena apa? Ibu-ibu punya amalan yang tidak saya lakukan. Ibu-ibu itu adalah para mujahidah, yaitu orang-orang yang berjuang walaupun mereka di tempat, tapi luar biasa. Dan saya tidak bisa lakukan, seperti melahirkan, menyusui, dan mengurus anak. Itu mungkin saya tidak akan mampu. Jadi pahala kesabaran ibu-ibu itu saja bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan ridha kepada ibu-ibu. Dan boleh jadi doa-doa ibu-ibu makbul kalau saya yang minta. Tapi bagaimana kalau ibu-ibu sendiri yang meminta? Allahu a'lam. Jadi kemungkinan kezoliman-kezoliman kita lah yang membuat doa itu terpending, terganti, atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, tetapi Allah sudah mengabulkannya. Allah malu tangan kita turun dalam keadaan kosong, maka dari itu tetap kita berdoa sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tadi, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak henti-hentinya berdoa Bunda, doakan saja, ya. Ma min abdin muslimin yad'ul akhihi bidzaril ghaibi illa qala al malak wa laka bimisli. Tidaklah seseorang berdoa melainkan malaikat juga yang di dekatnya akan berkata walaka bimisli, bagimu atas apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Jadi doakan saja yang baik-baik terus, walaupun kita dizolimi, walaupun banyak utang, jangan minum racun, ya. Jangan minum racun Bunda. Ya, tetap nonton TVRI supaya banyak ceramah-ceramah dari guru-guru kita semua. Mudah-mudahan Allah ridha atas ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik Ustaz, mungkin bisa doa sedikit sebelum kita tutup. Tafadhol Ustaz. Oh iya. Doa pendek Ustaz, tafadhol. Oh, ya, baik. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan ya Rabbana mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa haqiqna bi taqul istiqamah wa idza mujibati nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahana ya Rabbana anta maulana ya arhamar rahimin. Rabbana hablana minas solihin. Allahumma asli sababal muslimin. Allahumma razukna rizkan halalan thayyiban mubarakah. Allahumma razukna ziyarata baitikal atiq. Allahumma razukna imaman adila. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka samikal mujibud da'wat. Faya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam habibina syafina qurrati ayuna wa nabiyina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi barik wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kami Baik, terima kasih penjelasannya dan doanya Ustaz. Iya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan esensi bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berdoa, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan berkah kepada kita. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa dekatlah dengan para ulama, para habaib,
para da'i untuk sama-sama berdoa. Insya Allah, Allah akan menurunkan berkahnya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yusuf Halid Eskom IMSOS. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Lasadindi, Kelurahan Bluri, Kota Palu. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.